Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Norsela Andriani. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas. Pada video kali ini kita akan mereview tugas baca bab 6 dalam buku Negara Paripurna karya Yudil Latif, Historis, Rasionalitis, dan Aktualitis Pancasila. Kita akan mereview bab 6 tentang keadilan sosial. Pada pidato Soekarno, prinsip nomor 4 sekarang saya usulkan, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Soekarno, 1 Juni 1945. Jadi maksud dari pidato Soekarno tersebut itu demokrasi Indonesia itu tidak hanya memperjuangkan emansipasi dan partisipasi di bidang politik, namun juga emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Jadi pada bab ini itu membahas tentang sila keempat keadilan dan sila keempat dan sila kelima keadilan dari Pancasila. Jadi ini suatu rangkaian tidak dapat dipisahkan, demokrasi ekonomi dan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Jadi sila keempat dan sila kelima yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi tidak dapat dipisahkan. Kita masuk pada negosiasi konsepsi keadilan menuju sosialisme ala Indonesia. Jadi pada negosiasi konsepsi keadilan menuju sosialisme ala Indonesia ini itu untuk memperjuangkan demokrasi ekonomi pada zaman kolonial Belanda dulu. Jadi ada sebuah penghimpunan itu lahirlah yang dinamakannya dengan SDI, Sarekat Dagang Islam. Tidak selang beberapa lama, jadi munculnya SDI itu pada awal abad ke-20 ya. Jadi perkumpulan kaum mardika yang berusaha memperjuangkan perbaikan dan keadilan ekonomi ya. Jadi Sarekat Dagang Islam itu memperjuangkan perbaikan keadilan ekonomi di Nusantara. Tetapi tidak berselang lama, pada abad ke-20 itu ketahuan oleh kolonialisme. Jadi Sarekat Dagang Islam itu dibubarkan, kemudian timbullah pada abad ke-20 lagi, tapi pada tahun 1912 yang mana kesadaran proto-nasionalis berbasis keadilan dan kesejahteraan ekonomi adalah muncul Sarekat Islam. Jadi setelah SDI muncul lagi Sarekat Islam pada tahun 1912. Penghimpunan ini dipimpin oleh Haji Samanhudi
seorang seorang pedagang batik lokal yang berlatar belakang sekolah pribumi kelas 2 dan yang dibantu oleh Tirto Adi Surjo dalam merumuskan statwa penghimpunan itu. Jadi dalam Sarekat Islam itu dalam usaha memperbaiki kehidupan ekonomi, Sarekat Islam merintis pendirian koperasi dan melakukan advokasi untuk memberdayakan ekonomi rakyat selama Perang Dunia I. Jadi Sarekat Islam itu menyerukan kepada pemerintah untuk mengurangi penanaman lahan tebu dan memberi tempat bagi penanaman padi untuk mengatasi bahaya kelaparan. Jadi mereka menuntut sebab bagi petani dan pekerja lain untuk memperkeras tuntutan mereka agar kehidupan mereka lebih diperhatikan. Jadi SI ini juga aktif ya dalam terlibat dalam advokasi kepentingan kaum buruh dalam mengarah pada isu-isu politik, membuat program ekonomi terabaikan. Jadi munculnya Sarekat Islam itu dibarengin dengan komunis. Jadi ada penghimpunan Sarekat Islam dan penghimpunan komunis. Meskipun demikian, Sarekat Islam dan komunis itu mereka bergandeng tangan. Awal-awal mula mereka memperjuangkan demokrasi ekonomi. Seiring berjalannya waktu, jadi pendapat dari Sarekat Islam dan komunis itu berbeda. Jadi menimbulkan perpecahan dari Sarekat Islam dengan komunis seiring berjalannya waktu, karena menimbulkan ideologi pendapat masing-masing. Jadi mempunyai konflik ya antara Sarekat Islam dan komunis. Jadi Islam itu arah pandangnya mengkombinasikan antara pandangan-pandangan doktrin Al-Quran yang progresif dengan ideal sosialisme tertentu. Misalnya dalam menuntut ilmu, menimbulkan perbedaan antara komunis dan Sarekat Islam itu dibuktikan dengan penghapusan nama Muhammad Hatta dalam penghimpunan komunis tersebut. Jadi Muhammad Hatta berfokus pada Sarekat Islam saja. Kemudian Soekarno membuat penghimpunan selain Sarekat Islam. Soekarno membuat penghimpunan yaitu Penghimpunan Indonesia, jadi PI, singkatnya PI ya, bahwa ekonomi rakyat Indonesia harus bersendi pada koperasi. Jadi timbul pemikiran Muhammad Hatta bahwa sendi kehidupan demokrasi ekonomi rakyat Indonesia itu terdapat pada kooperasi ya, usaha kooperasi. Jadi dari usaha kooperasi itu masyarakat Indonesia itu
di mana bisa belajar berdiri sendiri berdasarkan usahanya sendiri, begitu. Menjunjung tinggi perdagangan ekonomi masyarakat. Karena syarikat Islam arahnya untuk menuntut ilmu, maka Muhammad Hatta menuntut ilmu, mencari ilmu, menggali ilmu tentang usaha koperasi di luar negeri. Dalam ilmu Muhammad Hatta, selama dia menuntut ilmu, dia kembali ke Indonesia untuk menerapkannya dalam kehidupan masyarakat perdagangan Indonesia atau disebut dengan syarikat Islam tadi. Terus kita masuk lagi ke timbullah pemikiran atau keadilan ekonomi pramerkantilis, di mana itu berhimpun dari perdagangan yang dihimpun dari syarikat Islam tadi, kemudian masuk ke pemikiran ekonomi merkantilis. Jadi pemikiran keadilan ekonomi merkantilis itu menekankan pentingnya regulasi negara atas pandangannya. Sasaran dari regulasi dengan antara lain akumulasi kekayaan atau perhiasan, peningkatan kemakmuran, nasionalis, pertumbuhan ekonomi, pencapaian keseimbangan perdagangan, pemaksimalan tenaga kerja, proteksi industri lokal, dan peningkatan kekuatan negara. Jadi pemikiran ekonomi merkantilis itu untuk mengokoh kekuatan negara Indonesia yang dimana selalu dijajah oleh kolonial Belanda. Jadi perekonomian merkantilis itu mereka harus mengatur, bukan membatasi perdagangan internasional. Jadi mereka itu mengatur ya, bukan membatasi perdagangan. Jadi ekonomi merkantilis itu berkembang lagi, masuk ke pemikiran keadilan ekonomi pasca merkantilis. Jadi pada pemikiran ekonomi pasca ekonomi merkantilis ini, jadi timbullah ke pemikiran ekonomi liberalisme klasik atau klasik liberalisme. Jadi ini adalah penimbulan kolonialisme, perdagangan kolonialisme, karena kemunculan ekonomi pasca merkantilis tadi. Kita masuk pada tahap membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. Jadi dalam menguraikan sila keadilan sosial, prinsip kesejahteraan Soekarno menyatakan, maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip social revalidity ini, yaitu bukan saja persamaan
politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi. Kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama. Jadi dalam konteks membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila, sehingga menyusun sila-sila Pancasila di mana terbentuklah dari demokrasi ekonomi, demokrasi politik, demokrasi sosial, dengan arah ilmu yang pernah dipelajari oleh Muhammad Hatta, bahwa kita belajar berusaha, yang bisa disebut dengan koperasi, sekolah koperasi yang pernah dituntut Muhammad Hatta. Jadi perekonomian kita sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan, jadi merupakan demokrasi ekonomi, bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Jadi kesimpulannya, sila keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila kelima ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diliputi dan dijiwai oleh sila-sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pada sila kelima ini kita menjunjung tinggi nilai-nilai permusyawaratan, kerakyatan, ketuhanan yang Maha Esa, terus mendukung yang dinamakan dengan demokrasi ekonomi, demokrasi politik yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberantas kemiskinan, melawan kolonial Belanda yang pernah menjajah kita. Oke, terima kasih. Itulah kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Bye bye.